Kripto di Indonesia bukan lagi sekadar instrumen digital, tapi telah berubah wujud menjadi fata morgana, modern yang menjanjikan oasis di tengah gurun realitas. Dan ketika netizen haus pengharapan, maka yang disodori adalah garam yang diberi label financial freedom, bukan tentang investasi tapi tentang ritual harapan, di mana akal sehat dikorbankan demi mimpi cepat kaya, yang dipoles dengan kata-kata manis. Bukan kemajuan yang dijual, tapi mimpi yang dipacking dalam retorika semangat, dikirim lewat algoritma, lalu ditanam dalam benak yang sudah lelah berpikir. Lalu siapa penggiringnya? Mereka tak menjual produk tapi menjual ilusi naratif, mencuri makna perjuangan, dan menggantinya dengan kutipan semu, seperti kamu aja yang malas, dan tak mau mencobanya. Padahal, keberhasilan mereka yang dilihat secara logis, tak lahir dari peluh, tapi dari privilege atau garis warisan. Bukan dari kerja keras, tapi dari kerja cerdas menjual candu kepada yang lemah logika. Inilah yang Chico Blade sebut sebagai kapitalisme motivatif. Semangat dijadikan umpan, harapan dijadikan jaring. Sementara netizen hanya jadi ikan yang diajari berenang ke arah yang sudah disiapkan oleh mereka. Apakah ini keirian hati Chico Blade? Tentu tidak. Mari kita gali apa yang terjadi sebenarnya, bukan dengan apa yang mereka katakan. Secara psikologis, konten ini merusak dengan elegan, dengan struktur 3 lapisan. Pada lapisan dasarnya, mereka menyulap trauma jadi semangat. Kemudian lapisan kedua, menyisipkan narasi kekurangan kalian sebagai beban yang harus kalian tebus. Dan lapisan ketiganya, tujuan utama mereka, dengan menawarkan solusi palsu, yaitu kripto sebagai jalan ninja. Dan ketika kalian masih ragu, maka teknik social proof palsu digunakan. Dengan menampilkan testimoni, seperti tangkapan layar, dan lifestyle palsu yang dipoles seolah mereka sudah sukses duluan. Padahal itu hanya marketing untuk membuat kalian masuk ke sistem rug pull berjamaah. Jadi jangan kaget ketika mereka dipertanyakan secara logis, maka jawaban akan selalu sama, iri bilang bos dan jangan suudzon. Dampaknya bukan cuma finansial tapi psikososial. Dampak pertama, kepribadian. Terbentuknya kepribadian semu yang dibangun dari harga diri instan, yang menakar nilai diri lewat angka cuan bukan kualitas akal, mengejar validasi bukan refleksi. Mengikuti tren konyol dengan membagikan potongan video 15 detik dari konten berdurasi 2 jam yang bahkan tak pernah mereka cerna. Mengganti foto profil dengan logo yang tak mereka pahami, sekadar ikut arus agar terlihat melek zaman. Kedua, keluarga. Mereka rela berutang buat ikut kelas cuan, deposit, membeli buku tanpa struktur dan aplikasi konyol. Tapi pulang dengan hutang dan malu. Hubungan jadi retak bukan karena beda prinsip, tapi karena ilusi sukses yang dipaksakan. Dari laporan OJK dan Kominfo, kerugian akibat investasi bodong dan kripto palsu telah menembus angka 126 triliun rupiah dalam